ketika orang cedera, ya sudah cedera, jangan kemudian untuk diratapi, kemudian masa depannya menjadi hilang. Tapi justru dengan penanganan yang sekarang memungkinkan orang untuk nggak hanya sekedar back to the game, tapi bisa berprestasi gitu. Keren. Makanya 2 pemain itu aku pampang di tempat praktekku untuk mengingatkan, lu lihat ini, orang ini pernah cedera loh gitu, tapi dia bisa mencapai prestasi terbaiknya gitu. Nah, jadi selain aku pasang itu supaya pertama bilang harapan itu selalu ada, tapi lu jangan malas. Hamka sama Zulham itu gila-gilaan waktu proses Rajin komunikasi. Rajin banget. Halo follower Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alphonsius Kelvan di channel YouTube kesayangan kita podcast Bicara Bola. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nanti sama tamu saya yang spesial ini, tamu saya ini selalu spesial ya. Follower Bicara Bola, jangan lupa follow terus akun sosial media dari podcast Bicara Bola dan jangan lupa subscribe terus channel podcast Bicara Bola. Oke sahabat Bicara Bola, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Sebelum-sebelumnya kan kita biasa ngobrolin tentang sepak bola sama legend, tentang sekitar lapangan. Sekarang saya mau ngebahas tentang kesehatan. Tentang gimana kalau kita mau main bola itu persiapannya apa aja sih supaya kita tuh jauh dari cedera. Terus setelah bermain sepak bola tuh kita harus apa. Nah hari ini saya kedatangan dokter spesialis terbaik top dunia. Dokter Sabto, apa kabar dok? Aku baik. Sehat dok? Terima kasih ya udah diundang ke sini. Saya juga makasih banget nih dok. Kehormatan banget nih buat saya. Waduh. Saya juga terlalu terhormat sama dokter aku bisa datang sini. Siap. Di tengah-tengah kesibukan dokter ini kan, aduh susah banget kemarin saya ngomongin dokter kan. Tapi thank you banget udah mau datang hari ini dok. Siap. Kenapa dok gak pernah datang lagi main bola nih? Sibuk dok ya? Sibuk, jadi kan profesi saya kan dokter. Siap. Cedera olahraga. Ternyata makin kesini orang kan makin paham tentang olahraga, pentingnya olahraga kan. Oke. Tapi orang nggak tahu gimana cara olahraga yang benar. Nah itu tuh dok. Akibatnya malah tadinya pengen sehat malah jadi cedera. Nah. Jadi hampir tiada hari bagi aku untuk operasi yang karena cedera olahraga. Jadi dia dapat cedera nih karena olahraga. Karena olahraga gitu justru. Nah jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang menurut aku harus dipahami supaya tujuan olahraga itu tercapai. Kan kita pengen sehat dan gak hanya sehat, pengen bugar juga kan. Yoi dok, bener banget. Supaya kualitas kerja kita jadi baik. Nah justru karena cedera ini justru dia akhirnya jadi gak bisa ngantor, produktivitasnya jadi menurun gitu. Tapi dok, misalkan nih ada dari followers Bicara Bola pengen tahu nih, dokter tuh prakteknya di mana ya? Gimana ya kalau kita mau konsul sama dokter Sabto ya? Itu ngubunginnya nyari dokter di mana nih? Aku Praktek bisa dimana ditemuin di 2 rumah sakit. 2 rumah sakit, satu di Rumah Sakit Premier Bintaro, satu lagi di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah tuh sahabat follower Bicara Bola, kalau mau konsultasi, tanya-tanya, datangkan di 2 rumah sakit tadi ya. Rumah Sakit Premier Bintaro sama Mayapada. Jakarta Selatan. Nah itu, oke dok. Sepak bola ini kan banyak banget benturan dok ya. Resiko cedera yang sering terjadi itu kayak apa namanya? Mungkin ankle-nya, lututnya. Terus cedera apa nih dok yang paling sering dokter temuin di para pesepak bola? Ya, dalam saya berkarir memang cabang olahraga yang paling banyak cedera itu cabang olahraga sepak bola. Sepak bola dok ya. Jadi karakter olahraganya sendiri memungkinkan untuk seseorang itu cedera. Kenapa? Karena dia ada unsur kelincahan, ada unsur kecepatan, ada unsur kadang-kadang harus loncat, kadang-kadang terjadi benturan. Jadi secara garis besar sebetulnya cedera itu bisa karena cedera tunggal akibat mungkin misalnya salah jatuh atau karena benturan. Nah dari semua cedera yang terjadi paling banyak memang cedera lutut sih. Iya dok ya. Karena memang lutut kita itu karakternya memang mudah sekali untuk cedera. Biasanya cederanya karena terpuntir, salah jatuh kemudian terpuntir, akibatnya urat yang di dalam lututnya itu putus. Tapi dok, resikonya mana sih dok yang lebih besar? Kayak cedera lutut nih, itu dia karena benturan atau tidak karena benturan? Contoh semisalnya kalau dia jatuh sendiri,
itu impactnya lebih besar mana dok? Yang benturan kah atau yang jatuh sendiri tanpa impact gitu? Kalau benturan biasanya lebih parah sih. Lebih parah dok ya? Jadi kalau misalnya kita salah jatuh nih ya, salah landing, jadi kaki kita tulang keringnya terputar ke dalam sementara badan kita terputar keluar, dia biasanya hanya memutuskan satu urat. Atau mungkin dengan bantalan yang namanya meniskus. Tapi kalau misalnya dia terjadi benturan, biasanya cederanya lebih berat, bisa sampai 2 urat yang putus gitu. Jadi benturan lebih berat sih. Oke dok, ini kan sahabat followers Bicara Bola ini suka nanya, gimana sih caranya supaya bisa meminimalisir cedera nih dokter saat bermain bola nih? Ya, jadi yang pertama saya selalu meminta kalau kita menekuni salah satu cabang olahraga sebagai yang kita sukai, misalnya sepak bola, maka kita harus olahraga yang lain yang sifatnya mensupport, menyokong olahraga bolanya. Misalnya kita harus lari nih, jogging supaya kapasitas jantung kita dalam memompa darah itu cukup ke seluruh bagian tubuh kita. Kalau misalnya nggak cukup, asupan ke otot-otot menjadi kurang dan akhirnya mudah cedera. Jadi kita kadang-kadang perlu nge-gym lah, buat ototnya supaya kuat, supaya bisa menyokong tubuh kita. Terus yang kedua, yang sering kita lupa, istirahat sebetulnya. Penting tuh istirahat itu. Penting banget. Jadi jangan kemudian udah kita begadang, terus akhirnya kita maksain diri untuk olahraga. Justru malah resiko cederanya jadi besar. Terus nutrisi. Makanan harus cukup karbohidrat untuk tenaganya, cukup protein untuk membangun ototnya sekalian. Dan jangan Indomie jadi sebut nama lagi ya. Jangan mie lagi, mie instan lagi gitu. Ya, atau gorengan-gorengan lagi. Tapi kita memang harus ditujukan supaya makanan yang kita support itu bisa mensupport kinerja olahraga kita. Terus yang sering salah lagi adalah minum. Kadang-kadang kita malas minum. Akibatnya kita mengalami dehidrasi. Itu juga akan membahayakan. Terus yakinkan bahwa tubuh kita lagi fit. Kadang-kadang kita lagi flu atau lagi demam, terus sering dipaksa untuk olahraga karena entar juga lu hilang demam lu sakit lah karena kita berolahraga. Enggak, konsepnya adalah kalau kita lagi sakit, ya harus istirahat. Istirahat ya. Jangan dipaksakan olahraga. Terus yang berikutnya lagi, pakai pakaian yang memang ditujukan untuk olahraga. Nah kadang-kadang anak-anak sekolah nih, anak-anak SMA, di senggangnya dia terus main bola di lapangan dengan seragam sekolahnya. Kadang-kadang bertelanjang kaki, nggak pakai sepatu. Nah di situ justru letak kemungkinan cederanya lebih besar. Jadi pakailah pakaian olahraga yang memang ditujukan untuk olahraga tersebut, apapun olahraganya. Nah terus yang berikutnya, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang kita misalnya hanya bisa main sebentar, ya udah main aja dulu sebentar. Nikmati permainannya, jangan kemudian memaksakan diri. Seringkali memaksakan diri itu justru memaksa untuk seseorang itu mendapatkan cedera ya. Terus yang terakhir mungkin adalah nggak ada salahnya kita konsultasi sama dokter untuk meyakinkan jenis olahraga apa yang cocok untuk kita. Tuh penting banget tuh. Ya. Setuju saya tuh dok. Kadang-kadang ada yang gemuk ya, terus kemudian memaksakan diri untuk lari. Nah akibatnya dia justru membebani si lututnya atau ankle-nya, justru malah mendapatkan cedera baru. Nah itu gunanya konsultasi supaya, atau misalnya ada penyakit diabetes kencing manis, atau penyakit ada paru-paru gitu. Ya mereka kan tetap harus berolahraga kan. Tapi kita kemudian bisa memilihkan cabang olahraga apa dengan cara yang gimana. Itu gunanya konsultasi. Nah kebetulan di 2 tempat rumah sakit tempat saya kerja ini ada dokter yang memang bisa ditanya untuk meyakinkan bahwa apakah saya boleh berolahraga. Kemudian olahraga jenisnya apa, caranya gimana gitu. Oke dok. Tapi kan seperti yang tadi dokter bilang,
untuk mungkin seseorang yang mungkin punya berat badan yang agak besar ya. Kebanyakan mereka kan pengen lari nih dok, pengen nurunin berat badannya. Itu gimana tuh dok? Ya, jadi ada pemahaman yang salah sih sebetulnya selama ini. Jadi kalau lu mau cepet turun berat badan, lu lari deh gitu. Nah itu kan sering tuh kayak gitu dok. Gitu kan? Iya benar-benar itu yang maksud saya. Karena kelihatan lebih capek. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ritme lari itu, habis lari ya besoknya harus istirahat justru. Oke. Nah justru yang paling dianjurkan adalah berjalan justru. Oh. Atau kalau mau ada larinya intermittent, jadi jalan terus lari bentar, jalan lagi. Gitu. Nah justru itu yang kemudian bisa menurunkan berat badan dengan cara berkualitas. Karena bisa dilakukan setiap hari. Gitu. Selain tentu makannya harus diatur, jaga gitu. Tapi begadang itu juga bisa pengaruh, sorry dok, kayak bikin kita jadi gemuk, obesitas, ngaruh gak sih dok? Karena kalau misalnya pola tidur kita terganggu, maka kemudian kita jadi malas beraktivitas sih. Oke. Iya gak sih? Misalnya kita udah lewat dari jam tidur kita, terus baru tidur, akibatnya yang tadinya pagi-pagi itu kita bisa manfaatkan untuk olahraga, akhirnya terlewatkan. Habis itu kita sibuk dengan aktivitas kita yang lain. Datang lagi malam terus ya seperti itu. Iya ya. Gitu. Jadi khusus untuk tidur ini tidurlah di waktu yang tepat dengan tempo yang jarak yang tepat, bisa sekitar 5-6 jam. Kalau memang perlu harus tidur siang, tidur siang. Oke dok, kalau untuk pemain sepak bola nih dok, dia minimal mungkin followers bicara bola nih yang baru-baru mau pengen main bola, olahraga, mungkin belum tahu nih dok. Untuk olahraga sendiri dok, maksimalnya itu tidurnya harus berapa jam sih dok? Secara umum bisa 5-6 jam itu udah cukup. Udah cukup ya. Jadi ada tidur itu ada masalah waktunya, lamanya, ada masalah kedalamannya. Jadi ternyata tidur juga ada ilmunya. Jadi kalau misalnya tidur tuh paling pas itu ya misalnya di antara jam 10 itu udah. Nah seringkali orang olahraga suka malam nih. Nah ini dok saya mau tanya tuh dok. Iya kan? Padahal kalau kita mau tidur itu 2 jam sebelum tidur udah menghentikan semua bentuk aktivitas. Oke. Supaya jantung kita mulai melambat ke pola normal. Kalau enggak nanti dia tetap berdenyut dengan cepat yang justru menyulitkan kita untuk tidur. Oh gitu. Pantasan dok ya kalau gua habis main malam tuh dok ya. Itu kadang-kadang gue susah banget mau tutup mata tuh. Pasti. Jadi energi kita lagi meluap-luap nih. Jantung kita lagi masih tetap aktif, bukan ke ritme dasar gitu. Oke. Akibatnya mungkin kita bisa tidur, tapi nggak dalam. Jadi kita masih dengar suara. Atau kadang-kadang kita mimpi buruk. Iya. Atau mungkin kita terbangun-bangun, tidur bangun gitu. Atau mungkin kita tidur tapi kayak nggak tidur, capek gitu. Nah jadi itu yang sering ditanyakan, dok boleh nggak saya lari malam karena banyak hal gitu kan, supaya pertama nggak panas, karena nggak, terus yang kedua udah sepi enak jadi larinya bisa dinikmati. Tapi ternyata dia mengganggu pola tidur. Jadi maksimal katanya olahraga yang dilakukan itu minimal jam 8 udah stop ya. Berarti, sama makan juga gitu. Berarti dok, sorry nih ya, mungkin kan kita seperti yang tahu nih followers bicara bola ini kan mungkin suka main fun football dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kadang mungkin ada yang mulai jam 9 sampai jam 11 malam. Itu sebenarnya bagus gak sih dok? Ya itu tadi, paling tidak kalau kita sampai jam 10 berarti kita baru tidur di jam 12 gitu kan. Jadi untuk istirahatnya justru kurang gitu. Terus yang berikutnya lagi, tubuh kita udah mulai ini sebetulnya memang disiapkan untuk harus istirahat. Istirahat ya. Jadi konon katanya tubuh kita mengikuti pola terbitnya matahari. Oke. Jadi tubuh kita kalau subuh disiapkan. Itu kenapa orang harus bangun di waktu subuh, karena memang matahari itu mulai terbit. Oh gitu. Dan ketika maghrib tenggelam ya memang kita harus masuk pada fase istirahat gitu. Dan itu kalau kita mau misalnya karena satu hal kita tetap harus olahraga malam, itu mengkompensasinya bisa 2-3 hari setelahnya baru bisa kembali ke ritme
yang awal lagi. Oke dok. Oke dok, kita kembali ke sepak bola nih dok. Menurut dokter ini ketika pemain sepak bola ini dia cedera, itu cara penanganan pertama tuh apa dok? Apakah memang benar nggak sih, misalkan salah satu pemain kena ankle atau lututnya geser lah, terus tiba-tiba dia langsung penanganan pertama gue lari ke tukang urut deh. Itu benar apa salah dok? Ya, kita bicara cedera itu ada yang sifatnya fatal, ada yang sifatnya yang nggak terlalu fatal. Nah justru saya mau cerita dulu tentang yang fatal ini, Mon. Karena kan kita sering dengar cerita tuh meninggal di lapangan. Nah, itu kemarin ada kejadian tuh dok. Gitu ya? Iya, itu mantan pelatih saya juga, saya main bareng sama dia juga, namanya Bang Kuncoro tuh. Ya. Nah jadi apalagi kalau udah berkaitan dengan usia ya. Kadang-kadang kalau udah di lapangan udah lupa umur tuh. Iya betul. Iya gak sih? Iya. Pengen mainnya ngotot, ingat zaman dulu, tapi nggak dikondisikan. Nah, padahal ada rumusnya tuh yang membuat kita harus lebih hati-hati. Setelah usia 30 tahun, semua fungsi organ tubuh kita berkurang 1% setiap tahunnya. Jadi misalnya nih mata nih, tadinya baca WA deket, makin lama makin jauh, karena harus pakai kacamata plus nantinya. Gitu. Rambut kita nih yang paling gampang deh, yang tadinya hitam akhirnya beruban. Nah jantung juga gitu, berkurang 1%, otot juga gitu. Nah jadi umur 30 sama 50 beda. Kualitas organnya aja udah beda. Walaupun terlatih ya. Mungkin terlatih tapi dibandingkan dengan yang seusianya, tapi tidak bisa menghindari hukum alam yang udah dijalankan. Nah itu gunanya sebetulnya kenapa kita butuh dokter untuk teman konsultasi. Gue masih bisa gak sih main gitu. Atau kalau olahraga, gue pengen tetap main bola, gimana sih caranya supaya tetap bisa main bola? Jadi pencegahan tetap penting. Oke. Nah, yang penting lagi adalah ternyata kita ini, Fon, orang-orang awam ini harus dibekali cara menolong. Oke. Cara menolong itu, jadi nggak cukup kita punya niat baik mau nolong teman kita nih. Iya. Tapi harus ada ilmunya juga supaya jangan salah. Jadi nggak sembarangan langsung. Nggak sembarangan. Jadi niatnya baik malah jadi akhirnya malah menyusahin. Misalnya tadi kalau Alvin bilang tadi ke tukang urut, gue nggak nyalahin tukang urutnya sih. Tapi seringkali kemudian gue temui bahwa salah dalam menanganinya. Justru dengan di lapangan itu yang paling penting. Misalnya cedera urat yang paling penting nih, tas putus gitu. Nah orang suka dikompres dengan yang anget gitu. Padahal ya udah kita butuh kompres yang dingin justru. Oke. Yang sifatnya mendinginkan. Dikompres setiap 2 jam selama 15 menit gitu. Butuh apa? Berarti kalau kita ada komunitas nih, komunitas yang baik adalah menyiapkan P3K-nya. Harus ada elastik perbannya untuk membebatnya. Harus ada box S yang kalau cedera kita tinggal ngompres. Kalau perlu kita butuh tongkat karena kalau misalnya ada kesleo misalnya atau cedera lutut, ya itu metodenya namanya RICE, RICE, bukan dikasih beras tapi RICE-nya tuh R-nya tuh di rest. Jangan, jadi teman kita tuh jangan dipaksain main juga. Hanya gara-gara jumlah kurang orang dia tetap dipaksa main. Enggak gitu konsepnya harus diistirahatkan. I-nya tuh dari kata ice dikompres dengan sesuatu yang dingin. Terus C-nya tuh dibebat. E-nya tuh kakinya ditinggikan supaya bengkaknya gak terlalu tinggi. Habis itu udah deh bawa ke dokter aja gitu. Karena mungkin dokter akan memeriksa dan ada pemeriksaan tambahan misalnya ronsen. Jangan-jangan ada yang patah misalnya. Kemudian atau misalnya butuh MRI untuk lihat ada yang putus atau enggak. Jadi aku nyaranin ke teman-teman komunitas, yuk belajar tentang bantuan hidup dasar. Jadi kalau ada teman kita yang pingsan di tengah lagi main, kita tahu caranya. Karena coba lapangan, seberapa cepat kita bisa memanggil bantuan kesehatan. Atau sebaliknya, seberapa cepat kita bisa mengantarkan teman kita itu ke sarana kesehatan terdekat. Padahal yang katanya, yang fatal itu kalau di 3 menit pertama itu. Kalau kita tidak tertolong, misalnya henti jantung ya, kayak mungkin yang Mas Kuncoro itu, dia henti jantung, begitu dia nggak henti jantung, dia nggak bisa memompa darah ke otak, 3 menit aja udah fatal.
Gitu, kita cuma punya waktu 3 menit. Berarti yang dialami sama Mas Khoirul Huda waktu itu almarhum terlambat juga, termasuk terlambat Om ya? Aku rada kontroversi, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau menurut aku kita nolong itu bukan hanya sekedar cepat. Karena aku coba lihat videonya, kayaknya sih cepat. Orangnya datang, tapi mekanisme cara pertolongannya yang mungkin nggak tepat. Nah, jadi itu waktu ada kejadian itu yang Robby Darwis ya. Makanya aku teman-teman selebritis waktu itu aku minta yuk kita bikin pelatihan supaya kita bisa nolong teman kita nih. Itu penting sih Dok. Penting banget. Waktu kita sangat singkat. Sementara kita menolong, sementara ada teman kita yang minta bantuan. Jadi hentikan semua aktivitas, benar-benar fokus untuk nolong teman kita. Kita bagi tugas. Nah itulah gunanya pencerahan-pencerahan kepada teman-teman yang aktif berolahraga, terutama yang sifatnya grup ya, kayak basket, sepak bola, ya sehingga kita bisa menolong teman kita dengan tepat. Nah kalau untuk yang cedera sederhana, bukan sederhana, maksudnya yang tidak mengancam nyawa, ya kita juga bisa melakukan pertolongan. Kita kasih kompres dingin, kita kasih bebat. Kalau misalnya kira-kira bentuknya berubah, patah, kita bisa kasih bidai untuk supaya dia terlindungi gitu. Oke Dok. Kemudian Dok, kan kalau pemain bola nih kayak saya aja nih kan ya, saya paling takut banget kalau misalkan tuh kita kena cedera lutut nih Dok. Nah, sahabat followers Bicara Bola ini juga pengen tahu nih Dok, apa sih tanda-tanda awal kalau kita itu kena cedera lutut Dok? Tanda awal yang harus paling mudah itu sakit ya. Sakit, oke. Dia sakitnya tuh kayak ngilu atau gimana Dok? Nah sakit itu bervariasi dari segi tingkatannya. Biasanya kami menilai itu dari angka 1 sampai angka 10. Biasanya kita tanya, lo sakitnya ada di angka berapa gitu. Kalau makin kecil berarti cederanya mungkin makin ringan. Kalau makin besar angkanya mungkin makin jadi sakit. Nah justru yang sakit-sakit yang ringan ini yang kadang-kadang kita abaikan. Kita padahal sakit itu adalah tanda yang diberikan oleh tubuh kita. Sinyal ya Dok ya? Sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Dan lu jangan abaikan itu gitu. Tubuh udah ngasih sinyal dan kita harus meresponnya gitu. Nah jadi sakit. Yang kedua adalah bengkak. Misalnya cedera klik gitu. Awalnya masih bisa jalan nih. Kadang-kadang ada orang yang masih bisa melanjutkan gamenya. Tapi besoknya tiba-tiba bengkak. Nah, jadi tanda yang berikutnya adalah kemudian bengkak. Yang terakhir mungkin ada perubahan bentuk. Jadi dari bentuk yang aslinya normal, ya? Itu beda gitu. Nah itu biasanya selain sakit, bengkak, pasti ada cedera yang lumayan parah sih. Itu biasanya Dok bisa kena lutut itu apa karena dia intensitasnya tinggi pada saat latihan atau saat gym dan istirahatnya kurang atau kenapa Dok? Atau mungkin nutrisinya dia yang makan setelah olahraga kurang? Ada dua, yang pasti yang lagi sial aja sih. Lagi sial. Kita ngebayangin ya pemain atlet profesional itu gimana nggak terlatihnya sih? Iya sih. Ya nggak sih? Latihannya bagus, nutrisinya bagus. Latihannya intens. Tapi kalau lagi sial ya udah cedera. Ya kalau dia mau diapain lagi. Tapi yang tadi yang saya bilang, pencegahan itu untuk orang awam. Untuk orang awam patuhi dulu deh supaya kita bisa menghindari. Nah khusus untuk lutut emang dia sangat riskan untuk mengalami cedera. Sangat riskan. Kapan-kapan saya liatin gambar lutut itu, tulang itu, bahwa dia sangat longgar, dia bisa berputar kiri kanan, depan maju ke depan belakang. Nah, tapi kan kita butuh lutut yang kuat supaya kita bisa lari enak, loncat dengan aman gitu kan. Nah, dipasanglah 4 urat di dalamnya. Ada 4 urat di luar kiri kanan, collateral ligamen namanya. Kemudian ada di dalam ACL, PCL. Nah, itu membuat lutut kita kokoh tapi luas. Sehingga kita bisa nendang, kita bisa lari, loncat dengan enak. Nah, tapi Dok, urat itu bisa putus. Kalau misalnya itu bisa putus Dok, bisa putus. Nah itu yang sering dialami oleh pemain sepak bola.
urat yang namanya ACL. Karena seringkali lutut itu terpuntir, yang si ligamen itu nggak kuat lagi nahannya sampai akhirnya dia putus. Gitu. Itu kalau putus juga tuh bisa disambung dok ya? Nah masalahnya adalah nggak bisa disambung. Oh nggak bisa disambung dok? Ya dia kalau cinta nggak mau putus nyambung gitu nggak mau. Dia pengennya diganti. Oh pengennya diganti dok ya? Jadi mendingan ganti yang lain gitu. Jadi ada urat di bagian tubuh kita lain atau dari orang yang udah meninggal. Atau sekarang nih ada teknologi urat sintetis yang dipakai untuk menggantikan si urat yang putus tadi. Udah ada dok? Ada. Gile. Jadi bukan rumput aja nih, sekarang urat juga ada sintetis nih. Ada urat sintetis. Oke. Masa pemulihannya yang biasanya rata-rata di 6 bulan, dia 3 bulan udah bisa main. Tapi itu dia bisa bertahan lama gak dok? Ada umurnya sih. Ada umurnya. Tapi lumayan 20 sampai 25 tahun. Kan kita nggak mungkin lah main misalnya umur rata-rata pemain berapa sih 25 ditambah 20 tahun lagi 45 kan biasanya udah retired kan. Jadi pelatih atau apa gitu. Itu masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi setelah itu apa masih bisa dipakai? Masih. Oke. Kemudian dok, bagaimana nih dok cara paling sederhana ketika kita udah ngerasa nyeri nih sama lutut kita nih waktu main bola, itu emang harus diapain dok? Oke, yang paling penting adalah kita harus tahu kenapa kok nyeri. Oke, satu harus. Nah jadi jangan senggen-senggen deh, jangan menunda-nunda untuk konsultasi sama dokter. Yang sering kali masalah adalah kenapa orang malas ke dokter. Ya pertama mungkin nggak percaya. Itu sempat aku alami sih. Jadi waktu aku memulai karir sebagai dokter olahraga itu sempat ada untrust issue yang di Bener. bisa nggak sih dokternya nanganin sakit gue gitu, ya kan. Terus yang kedua di Indonesia uang sih emang. Yeah. Aku nggak bisa. Tapi kita punya BPJS. Yeah. Kalau atlet punya BPSTK. Sekarang ada asuransi. Jadi dengan adanya BPJS ini, insya Allah untuk sekedar menangani mengetahui diagnosa udah nggak jadi masalah lagi. Jadi tinggal datang aja. Yeah. Sampai kita tahu masalahnya apa. Nah biasanya dokternya akan meriksa, kadang-kadang diperiksa fisiknya, kemudian butuh pemeriksaan tambahan, dan itu semua bisa di cover sama BPJS. Jadi kalau misalkan follower bicara bola lagi main nih, habis main fun football atau mungkin dia lagi main tarkam ya kan, selesai dia main bola, dia ngerasa nyeri nih lututnya, berarti harus yang dia lakuin adalah ke dokter dok ya. Ke dokter supaya tahu masalahnya apa. Mungkin sebelum ke dokter, mungkin bisa langsung dikompres ice. Betul, atau apa dok ya? Metodenya tadi yang rice tadi, udah jangan dipakai jalan banyak dulu, apalagi sampai main. Kalau perlu dibantu dengan disupport dengan tongkat supaya nggak terlalu terbebani. Terus dikompres tadi yang setiap 2 jam selama 15 menit di 2 hari pertama. Terus yang berikutnya lagi dibebat, terus kemudian sering-seringnya ditinggikan supaya bengkaknya nggak terlalu banyak. Oke dok, saya mau balik lagi tanya soal jantung nih dok. Berarti kalau misalkan jantung ini nih dia nggak ngeliat umur dok ya? Bisa aja terjadi di usia mungkin di bawah 30 atau? Bisa. Jadi ada kelainan jantung itu bisa ada yang didapat. Jadi artinya dari lahir memang udah punya kelainan gitu. Atau memang karena pengaruh usia atau kebiasaan kayak ngerokok, alkohol gitu. Itu sangat berpengaruh tentang kesehatan jantung gitu. Jadi kalau followers bicara bola habis begadang malamnya, apalagi di usia-usia 30 ke atas, mainnya harus diukur lah dok ya. Iya. Jangan diforsir ya. Atau sebaliknya. Istirahat aja ya. Kalau kan main bola kan semua terencana kan. Nggak dadak lu tiba-tiba, lu main lo gitu. Nggak, oh gitu kan. Iya juga sih. Jadi kalau memang udah mau main, ya upayakan sebelum main itu istirahat cukup. Ada nggak sih dok alat canggih yang kayak seperti pelindung kaki, deker gitu kan, lutut gitu, untuk lindungin pemain bola nih dari cedera-cedera lutut gitu? Bukannya nggak ada, tapi memang nggak ada satupun protektor yang bisa menggantikan fungsi urat yang cedera misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan penggunaan itu aku rasa malah jadi menghambat permainan kita. Gerak ya? Iya nggak sih? Iya juga sih dok. Jadi kayak serba kaku gitu. Iya sih. Kayak saya dulu pernah kan
Ya dokter tahu juga lah saya udah pernah cedera kaki. Itu malah kalau saya pakai tapping itu rasanya kayak gimana gitu dok. Iya gitu kan. Dan memang nggak bisa menggantikan orang yang cedera gitu. Tapi jadi hanya menambah keyakinan kita merasa safe, tapi sebetulnya nggak sama sekali sih. Ya tapi ya tanpa mengurangi rasa hormat saya ke fisioterapi ya, mungkin kan orang beda-beda ya. Kalau saya mungkin pakai typing kadang-kadang nyaman, kadang-kadang enggak. Untuk pada cedera-cedera dulu bagus. Oh bagus dok bagus, ya? Memang harus pakai ya? Iya memang harus pakai, tapi ada cedera yang memang tidak bisa diatasi dengan tapping misalnya. Oke dok. Oke dokter Sabto ini kan dikenal memiliki banyak pasien lah dari sepak bola nih. Kan saya juga tahu dokter pernah nanganin pemain-pemain timnas. Nah awalnya menangani pesepak bola ini mulai dari kapan dok? Dan siapa nih pemain bolanya nih pertama kali dokter pegang nih? Jadi setelah sekolah dulu saya sekolah 2007 ya. Iya. Masalahnya adalah pengetahuan tentang penanganan cedera olahraga terutama pembedahan itu nggak dimiliki oleh siapapun jarang banget di waktu itu di Indonesia ini gitu. Jadi suatu ketika saya pernah gue lihat phone book lo pelatih nih coachnya. Nggak ada nama dokter di situ, yang ada adalah tukang urut ini, tukang urut itu. Iya lagi, zaman saya juga gitu. Gitu kan, iya kan. Nah, jadi pengetahuan tentang urat putus bahwa kemudian bisa diatasi dengan operasi itu nggak dipahami oleh banyak orang, terutama dan bahkan oleh dokter-dokter sendiri gitu. Oke. Ya, jadi aku punya kendala bahwa ternyata ilmu ini harus disebarluaskan, diketahui gitu. Nah sampai suatu ketika, dan dari itu kalau nggak salah 2010 lah, datanglah Cap Hamka. Oh Bang Hamka, oke. Itu pasien profesional saya yang pertama. Oh dia yang pertama ya? Nah terus dia datang kan ke saya, terus dok, lo pernah nanganin pemain profesional kayak gue gak gitu? Terus gue bingung kan, agak dilematis juga kalau gue bilang belum pernah, ntar dia ragu lagi pergi. Tapi kalau bilang pernah, emang gak pernah gitu. Nah aku mencoba bersikap jujur untuk bilang nggak pernah, tapi aku waktu sekolah dulu sering mengerjakan ini untuk pasien-pasien yang cedera putus urat. Cap Hamka itu ACL-nya putus, meniskusnya robek waktu itu. Dan ya mungkin dengan kebingungannya terus dia pulang, terus datang lagi, oke dok, aku operasi dia. Nah giliran saya yang deg-degan. Itu pertama kali dia. Karena itu kan menyangkut masa depan kan. Betul. Dia masih pemain aktif, dia masih ingin berkarir sebagai pemain sepak bola, nggak mau berhenti. Yang dulu ceritanya begitu ada cedera yang sama langsung pensiun, udah habis karirnya gitu. Nah sementara ini dia masih berharap untuk tetap bisa berkarir gitu kan. Akhirnya dioperasilah dan alhamdulillahnya kok baik. Dan bukannya sekedar baik, dia menjadi pemain terbaik Piala Indonesia atau Piala Presiden waktu itu. Keren ya, berarti sukses nih dok ya. Ya maksudnya, nah habis itu dia bawa temannya lagi, Zulham Zamrun. Oh itu sama dokter juga? Iya. Masalahnya sama. Kemudian akhirnya mau dioperasi. Akhirnya dia menjadi pemain terbaik Piala. Salah satu lah. Iya. Sempat jadi pemain terbaik dia, benar. Iya kan? Iya. Bahkan dia sempat dipanggil ke timnas juga waktu itu. Sudah di Persib Bandung. Dia waktu jadi pemain terbaik itu kalau nggak salah waktu dimain di Persela deh. Iya. Akhirnya dia dipanggil ke timnas juga. Nah, ini aku cerita ini bukan dalam konteks menyombongkan diri dalam hal kepandaianku dalam operasi ini, enggak. Tapi ternyata ketika orang cedera, ya sudah cedera, jangan kemudian untuk diratapi, kemudian masa depan menjadi hilang. Tapi justru dengan penanganan yang sekarang memungkinkan orang untuk nggak hanya sekedar back to the game, tapi bisa berprestasi gitu. Keren. Makanya dua pemain itu aku pampang di tempat praktekku untuk mengingatkan, lu lihat ini, orang ini pernah cedera loh gitu, tapi dia bisa mencapai prestasi terbaiknya gitu. Nah, jadi selain aku pasang itu supaya pertama bilang harapan itu selalu ada.
Tapi lu jangan malas. Hamka sama Zulham itu gila-gilaan waktu proses Rajin pemulihan. Rajin banget. Dia benar-benar menurut aku sih role model untuk pemain-pemain yang lain untuk bisa bangkit lagi gitu. Berarti ada juga yang malas Dok ya? Ada yang sampai ya udahlah pokoknya, tapi biasanya bukan pemain profesional karena kalau pemain profesional kan dia dituntut untuk balik kan. Gitu. Dan biasanya mereka rajin-rajin semua. Tapi yang rata-rata yang pemain amatiran gitu, ya udah deh sedapatnya aja gitu. Okay. Nah proses pemulihan itu butuh waktu memang. Itu berapa lama sih Dok kalau pemulihannya? Sekitar 6 bulan ya. 6 bulanan. Nah 6 bulan itu dengan tingkat kesulitan yang makin lama makin tinggi. Karena target kita adalah dia back to the game. Oke. Bahkan comeback stronger, harus lebih kuat lagi gitu. Tapi itu setiap orang sama nggak Dok? Memang udah patokannya 6 bulan atau tiap orang tuh beda-beda? Mungkin ada yang 7 bulan, ada yang 8, mungkin ada yang setahun mungkin. Dipercepat nggak bisa. Oke. Tapi 6 bulan adalah batas minimal yang harus dilewati ya. Gitu. Oke. Nah tuh follow Bicara Bola. Jadi kalau udah mau operasi atau apa, mungkin ada cedera lutut atau apa, jangan patah semangat. Semua pasti ada jalannya. Bisa konsultasi ke Dokter Sabto dan jangan lupa apa namanya tadi Dok ya? Terapinya juga penting Dok ya. Benar. Jadi dalam mengenai masalah cedera ini kita ada tim. Oh ada timnya. Ada tim dokter. Jadi yang pertama adalah dokter spesialis kedokteran olahraga. Oke. Jadi ada dokter rupanya spesialis yang khusus menangani masalah olahraga untuk secara umumnya. Kemudian dia akan mengevaluasi kalau memang cedera, kalau memang butuh operasi dia konsultasikan ke saya, kemudian operasi. Kemudian dia melalui masa pemulihan, melalui rehab medik yang dibantu dengan fisioterapinya, kemudian dilanjutkan dengan SPKO-nya. Gitu. Jadi kita menanganinya itu secara komprehensif, melibatkan disiplin ilmu yang lain, supaya goalnya tercapai. Top banget ini. Oke Dok, kemudian sejak mulai praktek ini udah banyak pemain bola kan Dok ya, yang udah tertangani. Itu ratusan atau ribuan pemain Dok? Pemain itu aku bagi dua, profesional, amatir. Yang amatir itu aku bagi dua lagi, yang rekreasional atau memang amatir yang fun football doang gitu. Ya yang fun football doang atau yang memang benar-benar amatir menuju profesional. Dan apa namanya? Alhamdulillahnya aku dipercaya untuk sekarang Rumah Sakit Kaya Premier itu ada 5 klub yang bekerja sama. Persija, Dewa, Persita Tangerang, Persik Kudus, Semen Padang. Itu yang itu. Belum lagi Liga 2, belum lagi Liga 3. Belum lagi ada klub bola basket. Nah terakhir kita kerjasama dengan Timnas Futsal Indonesia. Nah aku nggak sendirian sih sebagai dokter ortopedi. Jadi kita ada beberapa dokter, baru menuju 70 orang se-Indonesia. Oke. Jadi emang sedikit. Tapi kalau misalnya teman-teman dari itu udah tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalau misalnya teman-teman di daerah yang pengen tahu daripada harus ke Jakarta, nggak harus ke Jakarta, mungkin di daerahnya udah ada dokternya yang seperti aku gini. Gitu. Jadi apa nama dokternya Dok? Spesialis ortopedi, konsultan cedera olahraga. Nah, ingat-ingat tuh follow Bicara Bola. Jadi jangan salah-salah. Bukan salahkan tukang urut, enggak. Cuman kalau ada yang lebih baik, lebih pasti, maksudnya lebih pasti dalam hal medis ya. Kenapa enggak kasih? Ya enggak Dok? Ya. Itu penting banget. Dulu emang mungkin salah sedikit, ankle ini apa urut. Dan aku bukannya anti tukang urut ya, bukan. Jadi pada satu level, satu tahapan, mungkin memang urut solusinya. Kayak misalnya ototnya jadi tegang setelah main, kan ada tuh tukang urutnya. Tapi kalau kemudian ada cedera, misalnya putus urat, kemudian atau patah tulang, nah seringkali kemudian ada mismanagement di tukang urutnya gitu. Oke Dok, mantap Dok. Oke Dok, dari pesepak bola nih Dok, yang dokter tangani waktu itu yang cukup lama penyembuhannya itu siapa Dok? Sebetulnya lamanya itu karena cederanya lebih berat ya? Berat. Oke. Jajang Mulia. Oh tahu. Dia putus urat ACL-nya, LCL-nya, meniskusnya dua-duanya robek parah. Buset. Tapi aku seneng banget sama
Iya loh, sekarang dia Kang main. Jajang itu di umurnya yang sekian dengan cedera yang berat itu dia masih eksis. Iya sih benar. Dan itu bukan lagi-lagi to be honest, itu bukan karena melulu karena aku menangani secara baik, tapi dia motivasi dia kuat banget. Karena dari dirinya sendiri juga semangat juangnya untuk pulih tuh besar Dok ya. Dia masih bisa cetak gol, misalnya. Aduh, saya waktu ngeliat itu sampai nangis sendiri gitu katanya. Ternyata yang orang-orang dulu tidak ketahui, sekarang orang banyak terpapar, banyak yang tahu dan mau operasi. Dulu kan salah satu kendala orang nggak tahu cederanya adalah ketidaktahuan. Sekarang udah banyak yang tahu. Di medsos semua tahu tentang cedera olahraga. Yang kedua lagi-lagi tentang masalah biaya. Nah, alhamdulillah kita punya 2 asuransi yang pemerintah dan non pemerintah. Nah, yang pemerintah itu kan ada BPJS dan BPJS-TK. Nah, sekarang atlet profesional itu harus di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap atlet itu adalah suatu profesi. Oke. Jadi mereka udah nggak takut lagi tuh kalau cedera karena tahu akan ditangani secara baik dan ada yang mau membiayai semua prosedurnya. Nah, jadi kalau kapan-kapan Alfon main ke tempat saya di Premier, itu banyak banget pemain profesional yang sudah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terus si Jajang ini lama gitu, itu penanganannya gimana Dok? Macam-macam ya? Ya, jadi prosedurnya aku selalu memotivasi orang sebelum operasi justru. Jadi operasinya itu dibilang canggihnya karena luka operasinya kecil-kecil aja sih, sebesar lubang kancing baju kita. Wih keren Dok ya. Ada kamera masuk ke dalam, terus di mana yang cederanya, terus kemudian ada satu lagi luka operasi yang kecil untuk memperbaikinya, dan ada beberapa luka kecil lagi untuk ngambil uratnya. Jadi ada urat tubuh kita yang diambil untuk menggantikan urat yang putus tadi. Ya. Jadi Jajang itu lama ya karena cukup berat banget itu menjalani prosesnya gitu. Jadi dari mulai menghadapi orang kan dengar kata-kata operasi kan gimana gitu ya. Iya kan sih? Gue aja kalau disuruh operasi gue mikir emang gak ada cara lain ya gitu ya. Iya gak sih? Tapi kalau kemudian menghadapi kata-kata operasi dan menjalani prosesnya aja bukan suatu yang gampang untuk melawannya itu. Tapi dia dengan keberaniannya terus dia operasi, terus menjalani prosesnya yang gak gampang. Nah itu tadi karena kita menganggap pasien itu atau dalam hal ini si atlet itu adalah bagian dari tim itu sendiri untuk mengembalikan dia. Kita mau motivasi dia, kita ngajak dia, lu udah mau dioperasi nih, jangan sampai hasil operasi yang udah dijalani ini jadi hasilnya nggak terlalu bagus hanya karena kita malas ngejalanin proses pemulihannya gitu. Dan kebetulan kalau sekarang kan udah banyak tuh beberapa, jadi sesama atlet nih yang cedera, yang operasi itu saling menguatkan. Oke, nice. Itu yang environment yang aku ciptakan supaya kita bisa saling memotivasi satu sama lainnya gitu. Ada yang baru 1 minggu operasi, nggak apa-apa, dulu gue juga kayak gitu tuh. Ayo semangat terus gitu. Jadi itu cara dokter membantu mereka saat recovery ya? Iya. Jadi pendampingan itu perlu. 6 bulan kan bukan waktu yang sebentar ya. Benar. Emosi itu ada up and down-nya gitu kan. Yes, mentalnya kan. Jadi kadang-kadang kita mau motivasi itu sebelum dia turun lagi. Tapi kalau udah terlanjur turun ya udah, ayo bangkit lagi yuk. Tuh dokter turun langsung tuh ya? As a team, sama-sama. Keren. Kemudian dok, cara terpenting untuk para pesepak bola ini yang mengalami cedera parah tuh untuk bisa kembali bermain aktif lagi sepak bola tuh bagaimana dok? Ya itu tadi yang pertama, kalau memang harus operasi, udah deh operasi aja deh. Jangan kemudian kita mendenial gitu ya, cari ke dokter lain sampai dapat jawaban, udah lu nggak usah operasi. Hanya untuk meyakinkan bahwa menghindari bahwa operasi itu adalah suatu solusi. Jadi kalau udah memang harus operasi deh.
Aku sih nggak menyangkal kemudian kalau kemudian ada yang hasilnya nggak terlalu baik, ada yang bahkan mungkin fail sampai harus operasi lagi gitu. Tapi nggak ada satupun dokter yang kemudian membuat seseorang itu menjadi lebih buruk kondisinya. Pengen pasien itu sembuh gitu kan. Yeah. Jadi dia akan berusaha sedapat mungkin membuat kondisi yang dengan cara apapun sampai dia pulih gitu kan. Jadi saran aku sih kalau memang ada teman-teman yang cedera kan dan harus operasi, udah deh operasi. Jadi operasi ya. Teknologi kita udah bagus banget kok. Dokternya udah canggih-canggih. Artinya semua itu ke luar negeri untuk sekolah untuk masalah itu. Benar-benar sekolah untuk belajar gitu. Kemudian secara ilmu udah mumpuni, secara teknologi juga. Oke. Gitu. Jadi dan kita penanganannya juga penanganan komprehensif, aku bilang semua disiplin ilmu terlibat. Oke. Jadi dan hasilnya udah banyak contohnya. Saya percaya. Nah jadi kalau memang harus operasi. Terus yang kedua adalah gini, ada yang bilang misalnya ACL putus nih, sebetulnya nggak dioperasi dia tetap bisa jalan. Iya. Orang banyak yang bilang kayak gitu tuh. Gitu ya, bahkan tetap bisa lari. Benar. Cuma kadang-kadang kalau misalnya lagi ya muter dikit slack gitu. Tapi terus balik lagi gitu. Terus dia istirahat terus main lagi gitu. Jadi dia merasa gue nggak dioperasi juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi dia sebetulnya nggak sadar bahwa dengan memaksakan diri seperti itu dia membuat keadaan lututnya itu menjadi lebih buruk. Kalau ada proses penuaan itu datang lebih dini. Waduh, iya. Berarti itu ngingetin dulu ya. Kayaknya gue masih operasi. Nah, jadi ada dampak yang sebetulnya kayak bom waktu aja sih. Iya sih dok, gue juga takut sebenarnya sih dok. Gitu ya. Jadi, nah salah satunya yang mereka takutkan bukan hanya sekedar operasinya, sakit ya. Jadi operasi itu emang sakit, tapi kan dibius. Terus rumah sakit kami itu punya komitmen yang namanya painless hospital. Jadi nggak boleh satupun pasien yang dirawat di rumah sakit kami itu mengeluh nyeri. Jadi aman-aman aja untuk sakit, nggak ada alasan lagi. Keren juga ya. Nih. Terus untuk biaya tadi udah aku terangin. Terus yang mereka takutin adalah lu jadi kehilangan waktu yang 6 bulan untuk bergerak gitu. Ya nggak sih? Nah sekarang gue balikin nih. Umur lu berapa sekarang? Misalnya 25 tahun. Kalau laki-laki rata-rata umur hidupnya itu sekitar 68-70 tahun. Jadi masih ada sekitar berapa tuh? 45 tahun lagi yang mau dijalanin. Iya. Jadi yang 6 bulan proses pemulihan gak ada apa-apanya dibandingkan dengan masa depan yang akan lu jalanin ke depannya gitu. Betul juga. Ya. Jadi aku sering memberi pemahaman itu akhirnya rata-rata setelah dikasih itu mereka mau untuk operasi. Jadi kalau lu tanya gimana sih sebetulnya apa yang harus dijalanin, ke dokter, dengerin kata-kata dokter, terus ikutin. Jadi mulailah untuk mempercayai apa kata dokter gitu. Dok minum dulu dok, sebelum minum kita akan ngobrol. Iya. Wah ini teh enak sedunia nih. Kayaknya memang saya akan berpikirkan soal operasi itu dok. Bahaya ini. Iya, sebelum semuanya jadi terlambat. Jadi artinya ada kondisi di mana operasi menjadi nggak ada gunanya lagi. Nah kalau udah gitu ya udah susah lah kita. Thank you. Dok makasih banget nih udah ngobrol-ngobrol. Sahabat followers Bicara Bola juga pasti senang banget. Jadi saya ngobrol tentang ini bukan nakut-nakutin untuk sahabat followers Bicara Bola main bola sampai malam. Nggak apa-apa. Justru kan kita harus tahu juga nih. Jangan kita taunya cuma fun-fun doang di sepak bola. Tapi ini juga merupakan satu hal yang penting dan bagian dari sepak bola. Sebelum bermain sepak bola harus apa yang disiapin. Mungkin setelah bermain bola ada cedera itu harus ngapain. Ini tadi udah dibahas. Nanti kalau misalkan mau denger lagi, putar ulang-ulang videonya. Share banyak-banyak ke teman-teman dan komunitas sepak bola. Dan ingat, kasih tahu di setiap fan football itu harus punya medical kit yang bagus dok ya. Persiapan untuk kesehatan yang bagus.
Sekali juga harus undang dokter-dokter seperti Dokter Sabto ini untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Karena itu penting banget. Jangan sampai kita lagi enak-enak main bola, kita mau fun tapi endingnya nggak baik. Bener dok ya? Ya. Jadi kalau memang ini closing, jadi ayo olahraga itu dulu. Yes. Supaya kualitas hidup kita baik, kita dapat sehatnya, Benar. kita dapat bugarnya. Tapi olahraga dengan cara yang baik. Betul. Supaya tidak dapat masalah karena olahraganya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kemudian dapat cedera, jangan panik, ke dokter konsultasi untuk bisa ditangani masalah cederanya supaya bisa olahraga lagi. Betul. Jangan lupa, jangan malu untuk konsul juga sama dokter. Dok, olahraga yang cocok buat saya apa ya? Jangan orang lagi rame-ramenya padel, lo main padel juga. Ini main ini juga. Konsultasi lah biar dapat olahraga itu bagus, sehatnya lebih maksimal. Benar gak dok? Siap. Thank you banget dokterku. Thank you banget. Sudah mau datang. Siap, Maybe next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Senang banget. Sukses terus. Ada banyak sih sebetulnya yang kita bisa bahas. Penting banget. Next dok kita pasti ngobrol lagi. Siap. Mudah-mudahan bisa membantu banyak orang dok ya. Siap. Pemain-pemain sepak bola yang cedera bisa kembali berprestasi seperti tadi yang dokter cerita. Ya. Sukses terus dok. Thank you banget. Thank you banget. Oke, follow Bicara Bola, saya Alfonsus Kelvan dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe terus channel podcast Bicara Bola, follow terus Instagram dan TikToknya. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.